Oke, yang kedua, tadi yang pertama translasi, yang kedua adalah refleksi. Refleksi dari fungsi ya. Di sini saya ambil fungsinya adalah fungsi linear. Karena kita ngambilnya dua ya, linear dan fungsi kuadrat. Refleksi terhadap atau pencerminan terhadap fungsi linear dengan pusat O 0,0. Nah, jadi kita ingat kembali untuk refleksi pada pembahasan sebelumnya. Nah, ingat ya, pada live sebelumnya atau kalau ketinggalan live-nya tonton aja di YouTube-nya ya. Saya sudah upload semuanya. Bahwa untuk refleksi titik akan berlaku rumus ini. Ya, titik A, X, Y setelah direfleksikan melalui titik O pusat 0,0, maka hasil refleksinya itu ini. Jadi bayangannya itu adalah min X, min Y. Ingat nih. Nah, ini kunci awalnya di sini. Nah, sekarang yang kita ingin refleksikan bukan titik tetapi adalah sebuah fungsi. Ya, di sini fungsi linear garis. Katakanlah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kita ingin refleksikan pada pusat 0, O ya 0,0. Maka yang ingin kita cari bayangannya seperti apa? Bayangannya. Nah, ini tanda tanya, bayangannya seperti apa? Ya, kalau masih garis, saya kira mudah ya. Mudahnya itu kita ambil saja, kembalikan ke konsep awal, kita ambil dua buah garis, begitu aja boleh. Misalkan A, B, ini titiknya dapat, lalu kita refleksikan nanti dapat A aksen, lalu B aksen. Setelah itu si A aksen dan B aksen ini kita cari gradiennya, kemudian cari persamaan garisnya ya, seperti itu kan. Nah, kita tidak menggunakan konsep seperti itu, tapi langsung dengan konsep refleksi pada titik tersebut. Jadi kita gunakan bahwa X aksen setelah kita refleksikan itu adalah sama dengan min X. Ini kan X aksen sama dengan min X. Jadi ini ke sini, ini si Y ke sini, gitu aja lah. Dari situ kuncinya. Nah, maka kalau kita ambil X, maka kita dapat min X aksen kan. Begitupun Y aksen itu min Y. Berarti kalau kita ambil Y, maka kita dapat min Y aksen. Nah, udah. Ini kita tinggal substitusikan ke sini, ke persamaan garisnya. Nah, setelah kita substitusikan, kita dapat A, X-nya kita ganti dengan min X aksen, tambah B, Y-nya kita ganti dengan min Y aksen, tambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis bayangan. Persamaan garis bayangan dari si AX tambah BY tambah C setelah direfleksikan melalui titik 0,0. Nah, kita tidak perlu ini ya. Jadi X aksen di aksen ini cuma menyatakan bayangan saja. Jadi kita bisa menulisnya seperti ini. Min AX kurangi BY tambah C sama dengan 0, begitu saja. Karena nanti bayangan pun kan dia bentuknya garis ya. Jadi aksen-aksen ini menyatakan bahwa dia adalah merupakan bayangan aja. Ya, aslinya garis juga sama. Jadi min AX kurang BY tambah C, gitu aja. Nah, contoh ya. Nah, ini contohnya ini kan. Hapus dulu nih. Ini contoh. Mudah-mudahan saja kelihatan ya. Ini pertama si X tambah Y tambah 1 sama dengan 0 nih. Kita ingin refleksikan terhadap 0,0 ini ya, pusat ini. Maka bayangannya ini, kita cek X tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Kita gunakan rumus ini untuk bayangannya. Jadi bayangannya kita tulis saja di sini, min AX kurang BY tambah C sama dengan 0, kata ini nih, rumus ini. A-nya kan di 1, Y, B-nya 1, C-nya 1 ya. Jadi min 1 kali X min X, lalu min BY, B-nya 1 juga, ini Y, tambah C sama dengan 0. Tambah C, tambah 1 ya, tambah 1 sama dengan 0. Ya udah, sama kan, ya udah terjawab. Min X kurang Y
sama dengan min 1 yang diinginkan ini. Ini adalah bayangannya. Nah, mudah ya, gampang lah, tinggal seperti itu saja. Oke, boleh menggunakan kalian boleh menciptakan contoh persamaan garis yang lain, kemudian refleksikan sendiri. Selanjutnya terlihat untuk persamaan kuadratnya atau fungsi kuadrat ini sama juga ya, sama juga. Jadi ibaratnya y sama dengan ax kuadrat tambah by tambah c, ini kita ingin refleksikan terhadap pusat O 0,0. Nanti cari bayangannya. Nah, ini juga sama konsepnya dengan ini tetap refleksi titik. Ingat bahwa pada refleksi titik x aksen itu sama dengan min x, titik pusat itu. Maka x sama dengan min x aksen. Seperti tadi ya, y aksen sama dengan min y, maka y sama dengan min y aksen. Nah, titik-titik ini kita masukkan ke persamaan kuadratnya. Tinggal begitu saja. Maka setelah kita substitusikan ke persamaan kuadrat, kita dapatkan y-nya kita ganti min y aksen, gitu kan. Lalu sama dengan a-nya tetap a, x-nya kita ganti min x aksen. Min x aksen kuadrat. Lalu tambah b, y-nya kita ini bukan by bx ya, karena persamaan kuadrat. X-nya ganti min x aksen tambah c. Nah, itu aja, berarti min, atau saya tulisnya min y sama dengan min, ini kuadrat kan, berarti positif ya, ax kuadrat kurang bx tambah c. Atau y sama dengan min ax kuadrat tambah bx kurangi c. Nah, ini adalah bayangannya. Setelah direfleksikan oleh titik 0,0. Oh, makasih Ci udah mengirim kopi kepadaku. Nggak apa-apa lah, kopi aja. Nanti singanya nanti ya, Ci. Singanya nanti ya, Ci. Oke, kita cek ya, Pertama, ini adalah persamaan kuadrat yang pertama. Kemudian ini adalah refleksinya terhadap titik 0,0 ya, 0,0. Jadi direfleksikan ke sini. Oke, kita uji ya menggunakan rumus ini. Katanya bayangannya adalah y sama dengan min ax kuadrat tambah be kurangi c. Sama dengan min a-nya tetap a-nya 1 ya, a1, b sama dengan 1, c sama dengan 1 juga ya. Jadi min a berarti min x kuadrat tambah b-nya 1 tambah x kurangi c, c-nya 1. Oke, ya udah, ini. Nah, ini kan. Nah, min x kuadrat tambah x kurang y sama dengan 1 ya, sama aja lah. Ini kan kurangi 1. Nah, jadi y sama dengan min x kuadrat tambah x kurang 1. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah terjawab. Oke. Refleksi ya. Tadi saya punya y sama dengan ax kuadrat lalu ditambah bx tambah c. Oke, nah ini kira-kira ini dengan slider yang sudah dibuat ya. Ini x kuadrat tambah x tambah 1. Ini kita refleksikan terhadap titik pusat 0,0 di sini. Katakanlah titiknya adalah titik A, atau saya ganti O saja supaya sama ya. Ganti titik O, rename, lalu ganti titik O supaya sama dengan yang tadi. Saya perbesar dikit boleh.
Nah, ini adalah kita ingin merefleksikan fungsi kuadrat ini, x kuadrat tambah x tambah 1 pada titik ini, pusat 0,0. Jadi kita tinggal merefleksikan, reflect about point ya. Jadi kita klik persamaan kuadratnya lalu klik pusatnya. Nah, kita dapat hasil refleksinya. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Saya ganti warnanya supaya kelihatan. Nah, gitu. Ini adalah hasil refleksi yang sudah kita tadi hitung secara manual ya. Nah, bisa dihitung lagi. Tadi x kuadrat tambah x tambah 1, maka hasilnya min x kuadrat tambah x kurang y sama dengan 1. Ini adalah bayangannya setelah kita refleksikan. Kita selalu bisa merefleksikan titik-titik yang misalkan saya punya sebuah titik A ya, misalkan di sini. Nah, berdasarkan aturan refleksi titik kemarin, titik A kita refleksikan terhadap O, maka kita dapat A aksen di sini. Kalau saya buat sebuah garis sambung di sini yang menyambungkan atau garis saja, nah seperti itu, maka titik ini merupakan refleksi dari titik yang di atasnya. Jadi kalau kita geser-geser itu geser, kita bisa melihat nilai refleksi atau refleksi dari titik A ke A aksennya. Nah, untuk menghitungnya dengan cara yang tadi seperti itu ya. Bisa aja ini saya buat ini ya, coba saya buat show trace supaya kelihatan. Poin A kita majukan ya. Nah, kira-kira ini nilai-nilai dari refleksinya. Gitu ya. Nah, semua terrefleksikan. Oke, stop. Nah, itu adalah refleksi fungsi. Jadi, secara perhitungan nanti tidak perlu lagi menghitung satu-satu titiknya. Nah, tadi kan sebelumnya begitu ya. Kita pada video sebelumnya merefleksikan semua titik. Jadi kalau titik A ini 2, min 2,3, maka nilai refleksinya setelah ini adalah 2,-3. Yang pas aja. Kalau 0,1 jadi 0,-1. Refleksi dari A 1,3, maka nilai refleksinya adalah min 1,-3. Jadi kalau Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, maka setelah kita refleksikan terhadap titik O 0,0, ya kita tinggal ganti aja ini min Y sama dengan A kali min X kuadrat AX kuadrat kurang BY tambah C ya. Oke, min X tambah C. Oke, ini adalah bayangannya. Baik, aduh, oke, minum dulu lah, capek.